Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga puasa sampai pada hari ini tanda kutip mudah bagi kita. Kita sudah tiba di malam ke-20. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menginginkan kebaikan untuk kita. Buktinya sampai hari ini kita bisa berpuasa dengan semangat, bahkan datang menunaikan sholat Isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah riwayat, ada seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut bertanya tentang akribanya, bertanya tentang kerabatnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan ukhti. Dia bilang, "Ya Rasulullah, inna ukhti matat wa alaihi siyam." Ya Rasulullah, saudari saya mati dan ternyata dia punya hutang puasa. Rasulullah paham sebenarnya orang ini bertanya apa yang mesti dia lakukan kalau seandainya seperti yang ditanyakan. Saudarinya mati dan ternyata punya hutang puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian, hadirin yang dimuliakan Allah, menyebutkan bahwa puasa ini hakullah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bertanya begini, "Ara'aiti in kanat 'alaiha dainun akunti takdinahu?" Apa pandanganmu kalau seandainya dia punya hutang, kamu kira-kira akan lunasi enggak hutang dia? Kamu akan bayarkan enggak hutang dia? Kamu akan selesaikan enggak hutang dia? Maka kata si wanita ini, "Ya tentu ya Rasulullah, na'am." Maka kata Rasulullah, "Hakullah ahaqqu ayyuqda." Haknya Allah lebih berhak atau lebih utama untuk ditunaikan. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, justru saya ingin menyampaikan, pertama, puasa haknya Allah, sebagaimana apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang kedua, orang yang tidak mampu berpuasa, entah karena dia sakit, entah karena di penghujung Ramadan ini dia safar, mudik ke kampungnya, maka dia boleh tidak berpuasa tapi hak Allah tidak gugur darinya. Sekali lagi, orang sakit boleh tidak berpuasa tapi hak Allah tidak gugur darinya. Itulah maksud Allah, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit silahkan dia tidak puasa karena memang Allah tidak menginginkan kesulitan. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tapi nanti selesai bulan Ramadan fa iddatun, bilangan di mana dia tidak berpuasa diselesaikan dengan cara qada di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ini untuk menunjukkan bahwa hak Allah tidak hilang. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, poin selanjutnya, jangan ada yang meremehkan puasa di bulan Ramadan. Karena orang yang sekalipun mendapatkan rukhsah, keringanan, tidak puasa, hak Allah tetap nempel sama dia. Orang tadi misalnya safar, pulang kampung ke Jogja, Allah perkenankan bagi dia untuk tidak berpuasa. Berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin." Orang yang dalam keadaan safar silahkan tidak puasa. Ini rukhsah dari Allah, ini keringanan dari Allah. Tapi iddatun min ayyamin ukhar. Selesai bulan Ramadan, selesaikan hak Allah. Kalau dalam keadaan safar saja seseorang tetap tidak
dia diperkenankan tidak puasa tapi hak Allah tetap ada padanya, apalagi orang yang tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan sakit, maka aslinya hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada alasan bagi dia untuk tidak berpuasa. Kita naikkan tempo selanjutnya hadirin. Bahkan Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang sama sekali tidak bisa berpuasa. Entah karena dia renta, syekhun kabir, atau kemudian dia memiliki penyakit la yurja bur'uhu, tidak diharapkan lagi sembuh, misalnya lumpuh tahunan. Boleh tidak puasa, tapi pertanyaannya, hak Allah melekat nggak sama dia? Apa yang mesti dia lakukan? Hah? Fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu sama sekali puasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu, tapi tetap boleh dia tidak puasa tapi tetap hak Allah melekat padanya, fidyatun ta'amu miskin. Dia bayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Kalau orang sakit saja, yang sakitnya itu tidak diharapkan lagi kesembuhannya, tetap melekat hak Allah pada dia. Lalu bagaimana dengan orang yang sehat wal afiat? Enteng aja jalan pakai megang rokok. Enteng aja minum kopi siang-siang di bulan Ramadan, orang sedang puasa. Wallahi hak Allah tetap melekat pada dia. Selesaikan tuh hak Allah. Bahkan ketika ada orang mati, apa kata Rasulullah? Man mata wa alaihi siyamu shama anhu waliyuhu. Yang mati ternyata punya hutang puasa, hak Allah tetap melekat. Shama anhu waliyuhu. Ahli warisnya nanti puasa atas nama dia, kata Rasulullah. Ini kalau matinya sehat wal afiat. Berangkat dari sini misalnya ke Surabaya, tahu-taunya di Semarang tabrakan, mati. Ternyata dia punya utang puasa 2 hari misalnya. Dan ahli warisnya tahu, ahli warisnya puasa atas nama dia berdasarkan fatwa Nabi tadi. Jelas sekali Nabi mengatakan demikian. Kalau dia matinya dalam keadaan sakit-sakitan, nanti ahli warisnya menyelesaikan hak Allah yang melekat pada dia dengan cara bayar fidyah. Dari sini paham nggak betapa agungnya ini ibadah? Salah nggak tuh orang yang di bulan Ramadan enteng megang rokok, nggak puasa? Salah nggak? Salah nggak tuh orang yang minum kopi sambil jalanan di pasar misalnya di bulan Ramadan di depan orang-orang yang sedang puasa? Salah nggak? Kalau salah kenapa nggak malu? Pakai nantang lagi kadang-kadang. Kalau ketika diingatkan, bang, ini bulan Ramadan, nggak enak bang, orang-orang pada puasa. Emang kenapa? Lu mau ceramahin gua? Puasa mah urusan gua sama Tuhan. Kita pikir dia habis itu malu, dia bawa nasi. Dia bilang begini, gua mau lihat siapa yang berani bubari gua. Na'udzubillah min dzalika ya. Hadirin tahu nggak? Kalau hadirin lihat kisah iblis berulang-ulang di dalam Al-Quran, ujungnya sebenarnya kritik atas perilaku seperti itu. Kalau hadirin lihat kisah Bani Israel yang diulang-ulang di dalam Al-Quran, salah satu yang hendak ditekankan Allah adalah kritik terhadap perilaku atau mentalitas seperti itu, yaitu mental nggak mau tunduk kepada Allah. Jangan salah hadirin, jamaah sekalian, iblis itu tanda kutip bukan sombong yang menyebabkan dia dikeluarkan dari surga. Nggak mau tunduk sama Allah. Awalnya itu sudah tidak mau tunduk, pakai alasan lagi. Udah nggak mau puasa, pakai ngeyel lagi, pakai nantangin lagi. Makanya Allah gunakan diksi aba wastakbara ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-Baqarah mengabarkan kepada kita, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami katakan kepada seluruh malaikat yang hadir ketika itu, sujudlah kepada Adam. Sujud kepada Adam ini mudah. Tinggal sujud aja nggak sampai 30 menit 30 detik juga nggak sampai, tinggal sujud doang. Iya kan? Mudah nggak? Beratan kita puasa dari subuh sampai sekarang.
Dari subuh nahan diri tidak makan, dari subuh nahan diri tidak minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa, baru kemudian berbuka tadi ya, maghrib. Kalau sujud kan mudah, iya kan? Dan kelihatan enteng. Tapi ketika iblis enggan, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Sujudlah kamu sekalian kepada Adam, maka seluruhnya sujud kepada Adam kecuali satu di antara mereka, iblis. Aba, dia enggan. Awalnya enggan, nggak mau tunduk kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan ada bentuk kekufuran, yaitu kufur iba. Kufur karena dia nggak mau tunduk kepada Allah. Kayak iblis nih, kayak Bani Israel, bukan nggak tahu kebenaran. Siapa di sini anak Nabi? Nggak ada. Bani Israel itu disebut Bani Israel karena dia anak dari Israel, nama lain dari Yakub, ya kan? Anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi. Tapi nasab dia yang demikian tidak menyebabkan dia kemudian menjadi lebih baik daripada kita. Karena ukurannya adalah takwa dan ketundukan kepada Allah. Iblis nggak mau tunduk kepada perintah Allah, lalu kemudian ngeyel. Begitu ditanyakan apa alasan nggak mau tunduk, nggak mau ikut syariat Allah, satu syariat doang tuh. Apa kata dia? Ana khairum minhu. Ya Allah, saya lebih baik daripada dia. Tahu dari mana? Nah, mulai tuh dia ngeyel tuh. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aneh kan diciptakan dari api. Terus ya dia kan dari tanah. Terus ya api lebih baik daripada tanah. Ini kan akal-akalan dia doang. Siapa yang bilang api lebih baik daripada tanah? Cuman iblis doang. Padahal ukuran Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Makanya Rasulullah tuh mengingatkan kita, innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian. Bahkan dalam riwayat ila wujuhikum. Allah tidak melihat wajah kalian. Walakin yanzur ila a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah apa? Amal ketundukan kalian. Wa qulubikum, dan yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian, berpenyakit atau tidak berpenyakit. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan ini mengajarkan kita, betul-betul mengajarkan kita agar kita menjadi hamba Allah yang tunduk kepada Allah. Seberapa lama lagi sih kita di dunia ini? Kok untuk ikut aturan Allah beratnya luar biasa. Ramadan ini mengajarkan kita agar kita tunduk kepada Allah. Fisik kita sudah melemah, nggak makan, nggak minum, ya nggak? Harapannya, syahwatnya juga melemah. Kalau syahwatnya melemah, maka harusnya sikap berpaling kita dari Allah mengecil. Ini puasa, sudah tidak makan, sudah tidak minum, tapi syahwatnya makin naik. Apalagi ibu-ibu, makin puasa makin pengen beli kue, Bu, ya. Nah, nggak tahu sekarang, kalau kemarin saya lihat Tanah Abang sih masih sepi, tapi biasanya makin puasa ibu-ibu makin kuat tawafnya, Bu. Biasanya tawafnya 3 kali keliling udah capek, ini blok A, blok B, blok F, blok A, blok B, blok F. Ibu-ibu tahu nggak blok A, blok B? Paham ya? Blok A, blok B, metro lagi tambah. Nah, ketika fisik kita melemah, syahwat kita melemah, harusnya kita juga meninggalkan keburukan dan kita belajar melakukan kebaikan. Apalagi ini momen akhir Ramadan. Nabi itu kalau sudah di akhir Ramadan, dia ajak keluarganya itu ke masjid, iktikaf. Ibunda Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taki fi ashril awakhir. Nabi itu kalau sudah di 10 hari terakhir iktikaf. Ini sebagai kurikulum kesalehan yang diletakkan Nabi untuk keluarganya. Jadi dibiasakan keluarganya itu latihan jadi orang baik dengan iktikaf di masjid. Enggak kemana-mana, di masjid. Pagi begitu bangun, sahur, habis sahur, zikir-zikir, sholat subuh, zikir-zikir pagi, kalau ada tausiah dengerin. Belajar jadi orang baik. Begitu waktu duha masuk, sholat duha. Setelah sholat duha, sholat lain, cari ridhonya Allah. Capek sholat, zikir-zikir, capek zikir, tidur. Bangun dari tidur, ambil wudhu, sholat lagi, baca Quran. Sampai capek, tidur lagi.
namun nggak keluar-keluar dari masjid. Latihan jadi orang baik. Mudah-mudahan begitu kita latihan, kita sampai derajat orang bertakwa, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, kita harus cari cintanya dia. Kita kejar-kejar tuh cintanya dia sampai dia nanti akhirnya jatuh cinta kepada kita. Kalau kata Nabi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wala yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi, ada hamba Allah yang senantiasa cari cintanya Allah, melakukan nawafil, melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, melakukan sholat sunnah. Allah senang tuh ketika kita sholat sunnah, Allah senang ketika kita baca Quran, Allah senang ketika kita zikir. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala hatta uhibbahu, dan akhirnya aku pun mencintai dia. Nah ini dia, iktikaf itu seperti itu. Kita belajar jadi orang baik, zikir sampai capek tidur, bangun tidur, sholat sunnah lagi, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulannya, Ramadan ini bukan ibadah sembarangan ya. Jadi jangan ada yang kemudian meremehkan Ramadan, merasa enteng tidak puasa di bulan Ramadan. Apalagi pakai istihza, ngolok-ngolok puasa. Ya, jangan, nggak boleh. Ngolok-ngolok syariat itu bagian dari kekufuran. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, ingat, puasa ini hak Allah. Hak Allah ini akan tetap melekat kepada kita. Sekalipun kita tidak puasa itu karena sakit. Bukan berarti ketika kita tidak puasa karena sakit kemudian hilang sudah kewajiban kita, enggak. Tapi nanti harus diqadha di luar bulan Ramadan. Andai pun kita termasuk orang yang tidak bisa diharapkan puasa sama sekali, bukan berarti hak Allah hilang atas kita. Nanti ditunaikan hak Allah dengan cara bayar fidyah. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang baik, apalagi di tengah berbagai macam krisis dan ujian. Kita nggak tahu akan kemana ujian ini akan berakhir, tapi yang pasti Nabi sudah cerita, di antaranya kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta la yuhajjul bait. Nanti tidak akan terjadi kiamat sampai Baitullah itu sudah tidak didatangi jamaah haji. Apakah tahun ini? Tapi yang pasti tahun-tahun kemarin sudah tidak didatangi gara-gara Covid ya. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.